Tanpa adanya alasan yang jelas, tanpa adanya sesuatu yang pasti, tiba-tiba kehangatan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Apapun yang gue lakukan saat itu untuk mengembalikan situasi, kondisi, kehangatan yang tadinya gue rasakan, itu semuanya percuma. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Awi di sini. Di sini gue bakal cerita tentang sebuah pengalaman hidup karena dari pengalaman ini memberikan impact yang sangat luar biasa buat kehidupan gue. Jadi di sini gue mau sharing tentang apa yang telah menjadi titik balik gue dalam kehidupan ini, sehingganya gue bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri gue yang sebelumnya. Cerita ini berawal dari patah hati terhebat yang gue rasakan pada tahun 2016 silam. Ya, seperti yang disampaikan oleh Raditya Dika dalam sebuah podcast ya. Cowok itu mempunyai patah hati terhebat dalam kehidupannya. Kalau seandainya dia telah menjalani patah hati terhebatnya itu, sisanya dia hanya akan menjalani kehidupannya. Lebih kurang seperti itu apa yang disampaikan oleh Raditya Dika. Dan menurut gue itu masuk banget dalam kehidupan gue. Itu benar-benar relate dengan apa yang gue rasakan. Di saat 2016 ada seorang wanita yang masuk dalam kehidupan gue. Namanya Yanti. Jadi Yanti ini merupakan sosok wanita yang sangat-sangat luar biasa. Dia cantik, dia baik, dia soleh, dia cerdas. Bahkan dia mandiri sebagai seorang wanita. Sosok wanita dengan spesifikasi ataupun standarisasi yang sangat-sangat sesuai dengan proyeksi wanita yang ada di kepala gue saat itu. Sebagai seorang pria tentunya gue mendambakan sosok wanita yang cantik, sosok wanita yang cerdas, sosok wanita yang solehah gitu ya. Dan itu semua ada pada diri si Yanti ini. Yanti inilah yang kemudian menjadi sosok patah hati terhebat gue dalam kehidupan asmara gue. Dan bagaimana tidak bahagianya gue di saat gue berhasil mendapatkan Yanti ini menjadi kekasih gue di saat itu. Sosok yang selama ini menjadi idaman di kepala gue tiba-tiba muncul di depan mata gue dan itu pun berhasil gue taklukkan untuk menjadi kekasih gue di saat itu. Pastinya itu adalah momen yang sangat-sangat membahagiakan dalam kehidupan gue. Tidak ada hal lain menurut gue di saat itu yang lebih membahagiakan dibandingkan bisa memiliki Yanti. Saat banyak pria-pria lainnya mencoba untuk mendekati Yanti, Yanti justru memilih gue untuk menjadi bagian dari kehidupannya. Dan ya itulah momen terhebat dalam kehidupan gue, dalam karir asmara gue. Itu adalah prestasi tertinggi yang bisa gue capai di saat itu. Betapa bangganya gue saat itu bisa memiliki Yanti. Betapa bahagianya gue saat itu bisa membawa Yanti kemana-mana, berjalan bersama dia, berbagi cerita bersama dia. Itu merupakan momen terindah dalam kehidupan gue di saat itu. Lantas kenapa sih Yanti ini menjadi patah hati terhebat gue di saat itu? Ya mungkin kita punya versi masing-masing dari patah hati terhebat ini gitu ya. Dan versi gue di sini adalah Yanti di saat gue lagi sayang-sayangnya dengan Yanti ini, tiba-tiba Yanti ini menjauh, dia menghilang dari kehidupan gue. Entah apa yang terjadi, apa yang salah dengan diri gue, tiba-tiba Yanti ini menjauh dan menghilang dari kehidupan gue. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran, tidak ada cewek lain, tidak ada cowok lain. Yanti tiba-tiba menjauh dan gue merasa kesepian. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar dalam diri gua, yang kemudian menjadi beban pikiran gua sendiri hingga akhirnya gua berspekulasi sendiri, "Wah, kenapa nih? Kenapa tiba-tiba ini anak hilang? Kenapa tiba-tiba ini orang menjauh? Apakah ada yang salah dengan diri gua?" Dan yang lebih buruknya lagi, di saat gua tidak bisa menemukan jawaban dari itu semua, gua merasa kayaknya gua nggak pantas buat dia. Kayaknya gue nggak baik buat dia. Gue jadi overthinking, gue jadi nggak pede, gue malah jadi orang yang tidak percaya diri. Karena gue selalu berusaha untuk mencari jawaban yang mana jawaban itu hanya dimiliki oleh si Yanti ini. Lantas karena hal demikian, di saat gue mengatakan bisa memiliki Yanti di saat itu adalah hal terindah, hal terhebat yang bisa gue rasakan. Begitu juga sebaliknya, ketika dia tidak ada, ketika dia tiba-tiba menghilang dari kehidupan gua, tentunya itu juga menjadi hal yang sangat sulit dan hal yang sangat menyakitkan yang gua rasakan di saat itu. Ya itulah yang namanya cinta, namanya kebucinan di saat itu ya impact-nya seperti itu di saat itu. Hingga akhirnya gue memutuskan, sepertinya kalau seandainya gue terus-terus menahan Yanti ini untuk bisa stay di sisi gue, itu kayaknya menjadi hal yang sangat sia-sia, akan terus menyakiti diri gue.
Karena ada banyak energi, ada banyak hal, ada banyak upaya yang gue kerjakan untuk bisa mengembalikan kondisi seperti apa gue merasakan kebahagiaan di saat bersama Yanti ini. Sebenarnya hubungan gue bersama Yanti ini nggak terlalu lama juga, hanya 6 bulan. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu adalah momen-momen terindah di mana kita lagi asyik-asyiknya, lagi seru-serunya, lagi sayang-sayangnya gitu. Tiba-tiba masuk bulan keempat, komunikasi ini mulai berkurang, pertemuan mulai berkurang, hingga bulan kelima yang tadinya semuanya intens tiba-tiba berubah 190 derajat gitu kan ya. Gue bingung dong apa yang terjadi dengan Yanti ini. Sesuatu yang belum lu siapkan, sesuatu yang belum lu prepare, itu akan sangat-sangat terasa begitu berat ketika hal itu tiba-tiba menghilang dari kehidupan lu. Lebih kurang seperti itulah yang gue rasakan dalam menjalani hubungan gue dengan Yanti ini. Ada ekspektasi yang tinggi gue berikan dalam hubungan gue bersama Yanti ini, yang pastinya ekspektasi ini akhirnya membawa gue ke titik terendah dalam kehidupan gue. Setelah gue melepaskan Yanti, di mana tadinya gue berpikir dengan melepaskan Yanti ini maka gue tidak akan lagi merasakan kesakitan ataupun kegalauan, malah justru sebaliknya. Di sini gue justru malah merasakan hal-hal yang sangat tidak terduga. Di mana tadi kesakitan ketika gue menahan Yanti untuk tetap berada di sisi gue, justru dengan melepaskannya itu ternyata jauh lebih menyakitkan. Lantas gue berpikir apakah keputusan melepas Yanti itu adalah keputusan yang salah? Tapi di sisi lain, gue menganggap itu hanya akan membuka luka lama, itu hanya akan memberikan luka yang dulu pernah gue rasakan dan cukup sudah sampai di situ. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan terus berjalan. Akhirnya gue merantau ke Jakarta. Bahkan di saat di Jakarta pun, sosok Yanti masih menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan gue. Yanti selalu menjadi sosok perbandingan ketika gue berusaha untuk mencoba mendekati wanita-wanita lainnya. Namun di sini, gue merasa ada yang salah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan gue ini. Tepat di 2018 di ulang tahun gue yang ke-27 dalam sebuah perenungan. Akhirnya gue menyadari satu hal. Di saat gue mengakhiri semua perselisihan gue dengan Yanti, gue memilih untuk melepaskan Yanti. Ada satu hal yang gue sadari bahwasanya kalau seandainya dulu gue mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yanti, mungkin gue tidak akan mengalami hal seperti yang gue katakan barusan. Di saat terakhir dia mengatakan bahwasanya dia bersedia untuk menemui gua dan mari kita selesaikan semua ini dengan baik-baik. Di situ gua memilih untuk menghindar dari Yanti karena seperti apa yang gue sampaikan sebelumnya, bertemu dengan Yanti itu akan menjadi sebuah penyakit ataupun membuka luka lama yang telah gua coba untuk gua sembuhkan. Inilah momen dimana akhirnya gue menemukan jawaban dari patah hati terhebat gua tadi. Akhirnya gue sadar bahwasanya sosok Yanti di sini hanyalah kambing hitam ataupun hanyalah sosok yang gue ciptakan sendiri sebagai tumbal dari kegagalan gue dalam menjalin sebuah hubungan. Gue merasa menjadi orang yang sangat tersakiti, gue merasa menjadi orang yang sangat dirugikan, gue merasa menjadi orang yang sangat dikecewakan. Namun lepas dari itu semua, kalau seandainya di saat itu gue bisa lebih bijaksana, gue bisa lebih dewasa, gue bisa lebih gentle untuk menghadapi ini semua, barangkali semua tanda tanya atau rasa penasaran yang tadinya terus melekat di benak dan pikiran gue, bisa gue dapatkan jawabannya. Dibandingkan dengan gue berspekulasi dan mencoba untuk berpikir seperti cara Yanti berpikir, tentu saja itu tidak akan memberikan jawaban yang gue inginkan. Itu hanya akan memberikan jawaban dan kemudian memberikan pertanyaan baru yang kemudian hasilnya gue kembali galau lagi, gue overthinking lagi, gue nggak pede lagi. Di saat itulah akhirnya gue menyadari itu adalah sebuah momen di mana sebagai seorang laki-laki gue harusnya siap untuk mengambil semua risiko. Gue harus siap untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan gue. Gue harus bisa untuk menyikapi sesuatu itu lebih dewasa lagi. Ya setidaknya Yanti akan terus menjadi masa lalu. Dia akan terus menjadi cerita yang mana sekarang dia membawa gue ke titik seperti yang saat sekarang ini, versi terbaik dari diri gue sebelumnya, dan tidak ada yang gue sesali sejauh ini. Semuanya bisa gue terima dengan baik. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.